Sultanım sağ salim saray. Sultana, Qasem kembali dengan selamat. Hanya Iskender Aga yang terluka. Safiye pun bertanya, apakah ada yang serius? Ciddi bir şey mi? Yok sultanım. Kurbus menjawab, aku tidak tahu Sultana. Kembali lagi pada Humasa. Safiye sultanımızın Bulbul pun menjawab, pria setia dari Safiye Sultan telah memberikan informasi. Itulah bagaimana kami menemukan siapa yang menculikmu. Qasem pun menjawab, jadi Safiye Sultan yang memberitahukan di mana aku berada. Aku ingin tahu apa yang ia dapatkan sebagai balasannya. Jadi guys, rupanya sebelumnya bukanlah karena kepintaran Iskender ia menemui pria yang menjadi pengikut dari Safiye, tapi itu karena raja ternyata menerima persyaratan dari Safiye, hingga Safiye lah yang memberikan informasi itu. Humasa menjawab, kami tidak tahu apa yang raja akan berikan padanya. Bagaimanapun, aku yakin raja akan membalas budinya. Apakah raja baik-baik saja? Qasem pun menjawab, dia baik-baik saja. Hanya Iskender yang terluka. Humasa pun terkejut mendengarnya. İskender'e mi? Ne oldu ki? Humasa bertanya, bagaimana keadaan Iskender? Qasem pun menjawab, dia terluka karena mencoba menyelamatkanku. Mereka telah membawanya ke istana. Dokter dari raja telah merawatnya. Hünkârımızın hekimlerine emanet. Qasem pun lalu menyuruh Hechan untuk membawa putranya kembali ke ruangannya. Yardım edin şehzadeleri daireme. Allah'ım sen. Setelah Qasem keluar, Humasa pun melepaskan rasa kekhawatirannya yang sebelumnya ia tahan karena ada Qasem. Humasa berkata pada Bulbul, aku ingin tahu bagaimana keadaan Iskender. Humasa lalu keluar dari ruangannya. Öğrenmem lazım. Gel. Hünkârım. Hachi masuk ruangan raja dan mengatakan bahwa Hasan Pasha, gubernur dari Mesir, ada di sini dan berharap bertemu denganmu. Raja menjawab, katakan padanya agar menunggu. Apakah dia tahu mengenai perceraiannya? Hachi pun menjawab, Humasa Sultan telah memberitahukannya. Bahsetmişler. Di sisi lain, Qasem dan Halime sedang berbincang. Sultan yardım etmiş de öyle bulmuşlar. Halime berkata, Safiye Sultan membantu mereka untuk menemukanmu. Mereka menemukanmu, layaknya mereka tahu di mana kamu berada. Qasem menjawab, aku mendengarnya Sultana. Dia mencoba untuk memenangkan hati raja. Tapi aku akan menunjukkan permainan dari mereka. Halime menjawab, Humasa Sultanlah yang melakukannya. Aku yakin Safiye Sultan membantunya. Qasem pun menjawab, dia mengikuti ibunya. Dia melihatku sebagai musuhnya. Halime menjawab, begitu juga denganku. Mustafa sedang sakit dan Humasa bahkan tidak memberitahuku. Aku memintanya untuk melihat Mustafa, tapi dia tidak mengizinkanku. Qasem pun bertanya, apakah sakitnya Mustafa serius? Halime menjawab, Mustafa hanya bersedih. Aku pergi kepadanya. Aku melihatnya sebentar. Dia pun mulai tersenyum. Dia akhirnya mau makan. Qasem, aku perlu melihat Mustafa, setidaknya sampai dia membaik. Qasem pun berkata, aku akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membantumu bertemu dengan putramu. Namun nampaknya itu tidak akan mudah jika Humasa Sultan masih berada di sini. Jadi walaupun sebelumnya Qasem marah karena Dilruba yang lancang memberitahukan tentang Handan pada raja, tapi nampaknya Qasem tidak mendendam. Ia tetap mau membantu Halime. Yani pek mümkün görünmüyor. Zevca. Halime menjawab, Hasan Pasha, suaminya ada di sini. Mereka mengatakan kalau Hasan Pasha terus mengatakan kalau dia tidak akan pergi tanpa membawa istrinya. Qasem pun bertanya, bisakah Hasan melakukannya? Halime pun menjawab, bagaimana jika kita membantunya? Wah, nampaknya Halime dan Qasem akan membantu suami dari Humasa ya. Olmaz. Di sisi lain, Humasa tiba di ruangan Iskender di mana dokter ada di sana. Humasa kemudian bertanya pada dokter, bagaimana keadaan Iskender? Dokter pun menjawab, dia telah kehilangan banyak darah Sultana, tapi lukanya tidak dalam. Dia sangat kuat. Aku harap dia akan segera membaik. Kuvvetli. Atlatacak inşallah. Setelah mendengar laporan dokter, Humasa pun menyuruh dokter untuk keluar.
Humasa kemudian mendekati Iskandar dan berkata, "Iskandar, saudara singaku, kamu akan membaik. Aku bersamamu. Jangan khawatir." Merak etme. Tiba-tiba Zulfikar masuk. Ia pun melihat Humasa yang berdiri dekat dengan Iskandar. Humasa pun nampak kaget melihat Zulfikar ada di sana. Zülfikar, Humasa pun beralasan, "Aku bertanya-tanya di mana kamu berada. Lalu aku menemukan Iskandar." Zulfikar pun menjawab, "Jangan khawatir Sultana, aku baik-baik saja. Aku harap Iskandar juga akan membaik." Olacak inşallah. Di sisi lain, Kosem datang menemui Raja. Neden geldin peşimden? Raja pun bertanya pada Kosem, "Mengapa kamu datang mengejarku? Mengapa kamu menempatkan dirimu dalam bahaya?" Kendini. sen bizi bırakınca Kosem pun menjawab, "Ketika kamu meninggalkan kami, aku sangat takut. Aku berpikir aku akan kehilanganmu. Aku mengira kamu akan mengabaikan cinta kami. Aku mengira diriku dan putra kita tidak memberikanmu kenyamanan." evlatlarım sana düşündüm. Raja pun menjawab, "Aku tidak punya ibu dan dervis, hanya dirimu dan anakku. Kamu adalah satu-satunya hal yang bisa menghiburku. Kamu adalah penghiburanku." Ne de derviş. Sen varsın bir tek. Ve evlatlarım. Tek limanım sensin. Sellim sensin. Kosem pun menjawab, "Jangan meninggalkan kami lagi. Jangan meninggalkanku. Kumohon. Saat kamu menghilang dari langit, Ahmed, bintang dan cahayaku juga memudar. Aku jatuh dalam kegelapan, seperti lubang kegelapan yang tidak berujung." Ahmet, ışığımda kayboluyor. Dipsiz kuyu gibi. Keesokan paginya, Raja berkata pada Zulfikar, "Ini adalah perintahku Zulfikar. Lepaskan Safiyah Sultan dari Menara Maiden. Bawa dia ke Istana Lama. Dia akan terkunci di sana. Jangan biarkan dia keluar dari Istana Lama. Saraya dönsün. Hünkârım. Jika dia ingin menghabiskan hidupnya seperti seorang sultana, maka biarkan dia mendapatkannya." Zulfikar pun menjawab, "Aku harap dia akan layak atas kebaikanmu." Bakalım öyle olsun. Ve bilirler.